Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, meskipun saat ini masih masa pandemi, tapi kita belajar harus tetap semangat, ya. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA. Pada pertemuan pertama saat ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, silahkan dipersiapkan untuk alat tulisnya. Apakah yang menjadi objek dalam pelajaran IPA itu? Objek yang diamati dalam IPA adalah alam sekitar kita. Lalu, kira-kira bagaimanakah cara mengamati objek IPA itu? Mengamati objek IPA dilakukan dengan melakukan penyelidikan IPA. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa objek IPA adalah lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang ada di sekitar kita itu terdiri dari biotik dan abiotik. Apakah biotik itu? Biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya, seperti ada hewan, tumbuhan, manusia, termasuk juga ada bakteri dan juga virus. Lalu, apakah itu abiotik? Abiotik adalah objek yang terdiri dari benda mati atau tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada matahari, udara, air, dan tanah. Untuk mengamati objek IPA dilakukan dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Apakah proses penyelidikan IPA itu? Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi merupakan kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan menyampaikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Bisa berupa deskripsi, tabel, diagram, atau grafik. Deskripsi, contohnya adalah memuat ciri-ciri suatu benda yang diamati dan bersifat kualitatif. Sedangkan hasil pengukuran bisa dimasukkan ke dalam tabel, diagram, ataupun grafik, dan termasuk data kuantitatif. Anak-anak, saat kita melakukan penyelidikan IPA, seolah-olah kita menempatkan diri sebagai seorang ilmuwan. Dalam bekerja, seorang ilmuwan menerapkan namanya metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah terdiri dari merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau keterangan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melaksanakan eksperimen. Yang kelima, menarik kesimpulan. Selain metode ilmiah, seorang ilmuwan juga mengembangkan sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah seperti ingin tahu,
terbuka, objektif, kritis, menghargai pendapat orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan menjangkau ke depan harus selalu digunakan oleh seorang ilmuwan. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.